Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17 hingga 18. Haleluya. Di sana perikopnya berkata, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya. Haleluya. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17 hingga 18. Kalau saudara Bapak Ibu sudah menemukannya, baik yang silakan, yang mau duduk silakan, yang tidak keberatan silakan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama baca menjadi ayat renungan di hari ini bagi kita. Betapa hebat kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas, yang melebihi segala-galanya. Kuasa itu yang terus memberi saya dan saudara sehingga hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik, perhatikan sekali lagi 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 hingga 18. Mari kita baca bersama-sama. Di sana firman Tuhan berkata ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh melebihi besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, dipersilakan dulu. Saya akan baca sekali lagi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, perhatikan baik-baik, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sekali lagi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh hebat kuasanya. Percaya bahwa hari ini, mengapa firman Tuhan hari ini di dalam Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 17 hingga 18. Di sana, mengapa penulis katakan begini? Sebab itu kami tidak, ulang, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita baca di sana, heran juga, karena penulis bilang begini, apa yang mereka lakukan dalam penderitaan hidup mereka sehari-hari pada saat itu, mereka bilang itu bagi mereka ringan. Tapi saya dan saudara hari ini kita bisa menemukan apa yang mereka lakukan pada saat itu sangat berat, tapi mereka katakan ringan. Sebab mereka tahu bahwa di balik daripada segalanya, di balik dari pekerjaan mereka itu ada sesuatu yang ringan untuk selamanya. Artinya ketika mereka kejar dalam perjalanan mereka, penginjilan mereka, apa yang mereka hadapi seperti saya dan saudara hadapi. Kalau saya dan saudara Bapak Ibu hadapi untuk sekarang ini, pasti kita akan katakan begitu. Kita ada di dalam dunia, kita kerjakan sesuatu yang mendatangkan keselamatan. Memang ada tantangan, ada cobaan. Tapi di sini mereka, waktu mereka lakukan, mereka dalam perjalanan hidup mereka, mengabarkan berita kebenaran firman Tuhan, mereka melewati banyak tantangan. Coba saudara Bapak Ibu renungkan betapa sakitnya perjalanan mereka, penginjil ini, rasul-rasul ini. Mereka jalan pada saat itu belum ada mobil. Tapi mereka jalan, bisa mereka ketemu dengan binatang tambuas, ketemu dengan penyamuk, orang jahat. Mereka ketemu dengan danau, kali dan sebagainya. Bilang kata lupa, tidak pernah ada lupa. Karena mereka jalan dengan perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus yang saya sampaikan di sini, yang saya maksudkan adalah tidak sembarang orang bisa berjalan di dalam kuasa. Karena mereka ini berani. Karena mereka tahu bahwa ada kuasa pada hidup mereka. Ini yang kita
yang kita perlukan. Kalau ada kuasa di dalam kita, kita pasti akan katakan bahwa segala sesuatu sekalipun berat itu akan ringan. Makanya para rasul ini mereka berjalan, itu kata kasar itu tidak kosong. Oleh sebab itu saudara Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjuangan kita hari ini baik saya katakan bahwa dari awal dalam doa saya bilang begini, kita bisa dihitung dengan jari. Kita yang datang ini dihitung dengan jari. Seperti firman Tuhan berkata, mungkin pekerjaan kita ini berat, ada persoalan dalam hidup kita, ada masalah yang berat, tapi kita datang kepada Tuhan, kita anggap itu pekerjaan ringan, tinggalkan saja. Karena bagi Tuhan pasti akan diselesaikan. Kerjakan segala sesuatu yang tidak dilihat dengan mata. Bapak Ibu tahu bahwa sekarang kita berjalan ini ada dua hal. Dia itu terjadi dari zaman sejarah dan zaman lampau sampai sekarang tidak pernah putus. Kalau kita kerjakan hal ini, kita tidak pernah sia-sia. Yang tadi saya katakan kenapa dari 2000 tahun silam sampai saat ini tidak pernah hilang. Ada dua. Bapak Ibu mau dapat berkat atau kutuk. Pasti yang ini kita inginkan berkat, tidak kutuk. Mari kita coba lihat, kita buktikan. Perhatikan di sana. Mari kita lihat di dalam Ulangan. Iya. Perhatikan Ulangan. Ya. Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-1. Bahkan masih sama. Ulangan pasal 28 ayatnya ke-1 dan pasal 28 ayatnya yang ke-15. Ya. Ayat ini sama. Ya. Di situ ditulis berkat, di sebelah ditulis kutuk. Ya. Perhatikan baik-baik di sana. Ulangan pasal 28 ayat ke-1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan itu. Di ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, di sana tentang kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ini ayat yang sama, tapi ada perbedaan. Banyak orang seringkali berpikir begini bahwa berkat dan kutuk ini, mereka bilang, kutuk itu dia hanya terjadi tahun 2000 tahun silam. Itu sudah, mereka bilang cuma dongeng. Saya tidak, Bapak Ibu. Dia ada sampai saat ini. Dan ini yang harus kita pikir. Dia tidak pernah hilang. Kenapa kita seringkali katakan begini, waduh, saya ini kenapa sakit-sakit terus? Kenapa di dalam rumah ini anak-anak ini biasa mati? Ada kematian. Terus ada juga terjadi di dalam keluarga. Kenapa macam hal ini macam terjadi di dalam itu saja? Minggu depan atau bulan depan jadi lagi. Hal-hal ini yang tidak kita lihat dengan mata. Artinya ini seperti kekuatan dalam kehidupan kita. Kita tidak lihat dengan mata. Makanya tadi disampaikan bahwa di dalam 2 Korintus pasal 4 tadi, di sana dikatakan bahwa hal-hal yang tidak dilihat dengan mata. Dua hal yang tidak dilihat dengan mata ini, yaitu berkat dan kutuk ini. Kalau kita waspada, artinya kita berdoa, firman Tuhan ini, kita akan memiliki hikmah. Artinya kuasa untuk kita bisa membedakan. Oleh sebab itu, saudara Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik saya baca 28 ayatnya yang ke-1. Ulangan tadi. Jika engkau baik-baik, ya kata baik-baik, mendengarkan suara Tuhan ini, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dalam ayat lain itu firman Tuhan bilang, kalau kita tetap dekat kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, tidak ada sebut-sebut dan sebagainya, kita bukan jadi ego, tidak ada kok. Tetap kita akan jadi kepala. Haleluya. Dan itu
benar, ini firman Tuhan yang katakan. Tidak sia-sia apabila kita ada di dalam Tuhan. Haleluya. Melainkan dari ayat yang sama, dia tidak beda. Di sebanyak kutubnya berkata begini, ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saya baca dalam suatu buku yang ditulis oleh seorang penulis Derek Prince, dia bilang begini, kutuk itu dia bukan hanya sampai mencapai kita. Mungkin ada pada kita terus kita sakit, kita minta ampun terus selesai, tidak. Dia itu sama seperti firman Tuhan bilang begini. Kalau kita berdoa untuk usir iblis, iblisnya keluar terus dia di pintu situ, baru dia akan turun kembali untuk mengancam kita kembali. Dia seperti ini, dia tidak lari jauh. Jadi hidup kita ini, kita berdoa itu pasang. Efesus pasal 6 dan ayat 1 sampai seterusnya ini sana dikatakan berbaju seraka. Artinya kita memilih hidup ini dengan kebenaran setiap saat. Jangan pernah lupa untuk pakai hidup. Artinya berbaju seraka. Sebab hal-hal ini tidak kita lihat dengan mata. Dia hanya ada di dalam supranatural, artinya kuasa. Ya jangan kaget kalau tidak berdoa 1, 2 sampai 1 minggu atau kita tiba-tiba mengalami petakan. Itu sudah, itu kutuk itu. Bukan dosa, karena pendosa ialah maut ialah kematian. Mencapai kutuk kita akan mengalami kematian. Iya. Mari kita kembali ke ayat semula. Ya. Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar